Halo semuanya, di sini saya dari kelompok 6. Di sini kita akan membahas pengaruh bullying pada perkembangan anak usia sekolah. Pertama-tama, perkenalkan dulu anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Zim Hua, ada Wilun, ada Vincent Ki, dan juga ada Herianto. Pertama-tama, apa sih itu bullying? Bullying ini adalah tindakan perilaku yang dilakukan untuk menyakiti baik bentuk fisik, verbal, psikologis, atau mental terhadap si korban bullying. Bentuk bullying ini antara lain seperti mencela, mengancam, dan juga memukul. Tindakan bullying ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan yang merasa dirinya itu lebih kuat daripada si korbannya. Yang selanjutnya itu ada faktor penyebab terjadinya bullying di sekolah. Ini salah satu terjadinya faktor ini yaitu faktor kepribadian. Kenapa faktor kepribadian? Karena ini biasa dibentuk dari komunikasi interpersonal antara anak dan juga orang tua atau yang biasa disebut dengan pola asuh dan juga peran kelompok teman sebaya dan iklim sekolah yang bisa mempengaruhi faktor dari seorang anak itu tersebut. Yang selanjutnya, mengapa beberapa orang melakukan bullying? Ini bisa jadi dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua dan juga si anak mempunyai masalah emosional ataupun mental. Dan tindakan bullying ini sangat berbahaya, terutama di usia remaja seperti SMP dan juga SMA. Dan di sini peran komunikasi sangat dibutuhkan ya untuk mencegah aksi bullying ini karena yang pertama komunikasi antar teman dan guru itu sama orang tua itu sangat penting untuk eh, mencegah agar tidak terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Kontak fisik. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencekek, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lain. Terus kedua, ada kontak verbal langsung. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contohnya bullying verbal, yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, atau mengejek. Terus ketiga ada perilaku nonverbal langsung. Itu bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjalurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendah, mengejek atau mengancam, biasanya disertai dengan bullying fisik atau verbal. Terus keempat itu ada perilaku nonverbal, tidak langsung. Itu tindakan mendiamkan seseorang, manipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan dan mengabaikan, terus mengirimkan surat kaleng. Terus ada cyberbullying ya, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, rekaman intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Terus keenam itu ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tidak inginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu ada tindakan seksual. Karena tindakan pelecehan ini dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Adalah berpotensi memberi trauma dan gangguan mental. Dan yang terakhir, beresiko meningkatkan rasa ingin bunuh diri. Nah, bagaimana cara menangguli bullying? Cara menanggulinya yaitu berkomunikasi dari teman, orang tua, dan guru ini merupa pembimbing atau nasihat khusus, walaupun secara sedikit demi sedikit atau secara bertahap, pasti akan memberikan dampak yang positif, yaitu berkurang kasusnya pembulian, supaya anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan percaya diri. Nah, ini cara-cara mendidik anak. Yang pertama, tanamkan rasa kasih sayang dan nilai keagamaan pada anak-anak. Yang kedua, beri perhatian dan interaksi pada anak-anak untuk memberikan kemampuan berani dan tegas. Yang ketiga, bantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi, percaya diri, dan tegas. Keempat,
mengajarkan rasa peduli dan etika pada sesama. Dan yang terakhir, mendampingi anak untuk melihat informasi di media sosial atau televisi. Itu saya di bagian saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Anak untuk memberikan kemampuan berani dan tegas. 3. Bantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi, percaya diri, dan tegas. 4. Mengajarkan rasa peduli dan etika pada sesama. 5. Mendampingi anak untuk melihat informasi di media sosial atau televisi. Saran. Dalam hal bullying, perlu kita untuk mencegahnya dari awal. Kita bisa mencegah bullying seperti yang sudah dijelaskan, yaitu memberi perhatian dan interaksi, mengajar rasa peduli dan etika, membantu untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi dan percaya diri. Kesimpulan, bullying merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban yang dapat menyebabkan lingkungan bekerja yang tidak menyenangkan, di mana korban sama sekali tidak menginginkan perlakuan tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.